kalau sudah fokus pada satu hal, itu kerjakan sesempurna-sempurnanya tiap hari ya. Terus meningkat semakin baik ya, semakin berkualitas dan seterusnya ya. Sehingga kalian menjadi expert. Yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Trainer Amin Faisal. Kalau kalian ingin tahu kurikulum PT saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Baik, kita kali ini akan ngambil topik bisa sukses meski tidak berbakat. Sekali lagi, bisa sukses meski tidak berbakat. Jadi kalau kalian merasa tidak berbakat, nggak usah khawatir tidak akan sukses, ya. Tapi sebelumnya, bagi kalian belum subscribe, tolong like, subscribe dulu, ya, supaya nanti kalau ada topik-topik menarik lainnya, kalian akan dapatkan pemberitahuan dari saya. Jadi sebenarnya apa sih bakat itu? Kenapa begitu dianggap penting gitu ya? Nah ini akan saya bacakan terjemahnya saja. Jadi bakat itu adalah kekayaan alamiah yang dimiliki oleh seseorang. Terjadinya itu karena kinerja otak dominan ya. Jadi kita sejak kecil kan sering dibiasakan hal tertentu gitu ya. Misalnya kita hidup di kalangan pengusaha, pedagang, ya itu kalau orang tua kita melatih kita berdagang ya kita otak dominannya di situ gitu ya. Kemudian kalau kita hidup di pesantren gitu ya. Itu juga otak dominannya ada otak tertentu yang dominan di situ. Jadi sebenarnya semua orang itu punya bakat, guys, punya bakat, ya. Cuman mungkin kalian tidak tahu bagaimana cara menggali bakat itu. Nah, kalau mau serius mengetahui bakat kita, ada konsultannya namanya Stephen. Ya, nanti klik aja di Google apa itu Stephen atau Multiple Intelligence Research, ya, bisa juga, ya. Tapi jika kalian merasa tidak punya bakat dan enggan konsultasi karena harus bayar gitu, oke, no problem, tenang saja ya. Di sini akan saya berikan 7 hal yang kalau kalian lakukan maka nanti bakat kalian akan muncul dan menghasilkan sebuah karya-karya yang luar biasa. Jadi yang pertama, miliki attitude yang baik atau sikap mental yang baik. Ini ada sebuah riset, guys. Thomas D. Stanley ini sudah mensurvei 733 pemimpin dan CEO berkelas dunia. Kemudian beliau buat peringkat-peringkat gitu ya. Buat peringkat-peringkat. Dan ternyata peringkat yang tertinggi, 5 besar yang tertinggi itu menyangkut attitude, menyangkut sikap mental seseorang. Nah, misalnya seperti kejujuran, amanah, ya, kemudian kepribadian yang baik, pandai bergaul, dan seterusnya. Itu yang masuk 5 besar yang membuat para CEO berkelas dunia itu sukses. Ini, ya, ingat yang pertama, kalau kalian merasa tidak punya bakat, maka pertama, milikilah attitude yang baik. Ya. Dan yang kedua, miliki etos kerja, ya, atau semangat kerja yang tinggi. Ya, etos kerja itu semangat kerja yang tinggi. Jadi ada kebanggaan ketika Anda bisa kerja keras. Ini orang Jepang seperti itu, guys. Dari orang Jepang itu mereka malah justru merasa bangga kalau bekerja itu keluar keringat. Itu mereka merasa bangga. Jadi kelihatan kerja keras itu mereka sangat bangga. Ini etosnya orang Jepang. Mari kita tiru etosnya orang Jepang. Ya, jadi memiliki etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi. Kemudian yang ketiga, miliki passion, ya, atau passion of life. Apa itu passion? Passion itu menurut Anthony Robbins adalah lose yourself in what you love.
Jadi orang passion itu adalah kalau sudah mengerjakan sesuatu, saking mencintai pekerjaannya, kalau dia sudah bekerja itu sudah lost dirinya, nggak penting lagi dirinya. Ya. Jadi yang penting adalah pekerjaannya itu, jadi workaholic. Ya. Ini adalah orang yang passion. Jadi segala-galanya, ya aktivitas yang Anda lakukan itu segala-galanya. Apakah bisnis, apa bekerja di kantor, apakah mengajar, itu merupakan sesuatu yang sangat happy banget ya. Sesuatu yang karena itu sangat kalian cintai, maka itu menjadi kalian itu menjadi loss. Nggak penting ya. Ini passion ya. Nah, kalau Anda merasa tidak punya bakat, maka carilah ya. Carilah passion Anda itu di apa? Dicari ya. Nah, nanti kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang apa itu passion of life ya, silahkan cari di channel YouTube saya juga, Mindset Entrepreneur 5 Amir. Sekali lagi ya, Mindset Entrepreneur 5 Amir. Di sana bukan hanya kalian bisa memahami apa itu passion of life, tapi bisa ngukur juga seberapa tinggi passion of life kalian terhadap hal-hal yang kalian kerjakan. Ya, nanti silahkan di skor sendiri. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah jadilah pembelajar. Jadilah pembelajar atau versi terbaik di bidang yang kalian tangani ini ya. Jadi gini, bekerja itu sebenarnya kita tidak hanya seperti mesin gitu ya. Karena kita ini manusia. Jadi apa yang kalian lakukan itu juga harus kalian pelajari sehingga kalian menjadi lebih hebat, lebih skillnya tambah tinggi gitu ya. Itu ya. Jadi tidak hanya puas dengan prestasi yang sekarang ini. Ya. Kalian perdalami lagi, kalian belajar pada orang lain, berlatih lagi, tingkatkan lagi gitu. Ya. Sehingga kalian menjadi expert di bidang yang kalian tangani. Ya. Jangan pindah-pindah. Ya. Kalau sudah fokus pada satu hal, itu kerjakan sesempurna-sempurnanya tiap hari ya. Terus meningkat, semakin baik ya, semakin berkualitas dan seterusnya. Ya. Sehingga kalian menjadi expert. Ya, sekali lagi, tadi kalau kalian tadi nggak usah bingung, tidak punya bakat, jadi cari aja yang passionnya tinggi, kemudian lakukan tiap hari semakin sempurna. Oke. Karena yang kelima, kalau kalian merasa tidak punya bakat, ya, maka dalam kalian melakukan pekerjaan, apakah bekerja pada orang lain atau Anda melayani konsumen itu, jadilah orang yang melebihi harapan. Nah, ini ada ceritanya, guys. Ini ceritanya adalah seorang anak yang bekerja setelah pulang sekolah, dia membersihkan garden ya, taman milik seorang nenek, gitu ya. Dia kerjakan ya, dia bersihkan, dia tata lagi, kemudian dia daun yang kering dia ambilin, dia siramin, dia pupuk dan seterusnya. Sehingga sampai sempurna pekerjaannya, kemudian dia menerima upahnya, terus pulang. Tapi dia setelah sampai di jalan, dia bilang ke telepon umum. Kemudian nelpon si nenek tadi. Ya, tapi menjadi orang lain. Ya. Dan orang lain kan nelpon. Nek, saya anak sekolah, saya ngaku namanya siapa begitu ya. Saya mau menawarin pekerjaan membersihkan kebun, Nek. Pekerjaan saya bagus, Nek. Oh, Neknya menjawab, oh saya sudah punya ya orang yang mengerjakan. Nek, pekerjaan saya lebih baik dan lebih murah. Itu ya. Enggak. Pokoknya saya sudah senang dengan yang anak itu. Nah, ini contoh bagaimana seorang anak ini mengukur ya apakah pekerjaan ini sudah melebihi harapan atau belum. Ya. Ini jadi yang kelima, kalau kalian merasa tidak berbakat, maka ketika kalian melakukan sesuatu, lakukan melebihi dari harapan orang itu, ya, orang yang memberikan pekerjaan pada Anda. Kemudian yang keenam, kalau kalian merasa jadi orang tidak berbakat, maka yang keenam, menjadilah pribadi yang peduli. Ya. Jadi kita ini guys tidak hidup sendirian, ya. Kita hidup ini baik di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, kita ini hidup bersama-sama orang lain. Ya, dimanapun kita berada, kita ini
mau tidak mau kan berinteraksi dengan orang-orang di seputar kita gitu ya. Ada keterikatan emosional, satu sama lain saling membutuhkan ya. Nah, ekstrimnya ini ya, semisal kalian mengalami kecelakaan misalnya. Misalnya, kecelakaan kerja atau jatuh dari kendaraan dan sebagainya, tentu pasti akan ada yang menolong. Pasti kan begitu. Orang yang bahkan orang nggak kenal pun akan menolong Anda. Nah, maka kalian pun juga tidak mungkin minta tolong saudara yang di rumah kan mereka tidak melihat. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya kita tidak mungkin hidup ini tanpa harus memerlukan orang lain. Nah, oleh karena itu, ketika kalian dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang normal, kemudian ada orang lain yang mengalami kesulitan seperti tadi ketika kalian mengalami kecelakaan tadi, maka pedulilah, ya, pedulilah supaya nanti kalau kalian mengalami kesulitan juga ada yang peduli pada kalian. Ya, sekali lagi, jadi yang keenam adalah menjadilah orang yang peduli. Kemudian yang ketujuh, yes, yang ketujuh, jadilah orang yang pandai menjalin hubungan dan berkomunikasi. Ya, sekali lagi, jadilah orang yang pandai menjalin hubungan dan berkomunikasi. Tetapi karena materi komunikasi ini sangat banyak, guys, jadi sudah saya buatkan ini e-course-nya, ya, e-course di Gramedia Academy. Nah, nanti di e-course itu kalian tidak hanya belajar tentang ilmu komunikasi, kalian juga belajar bagaimana sukses pergaulan, bagaimana melakukan approach ya dan closing penjualan ya. Karena kalian berkomunikasi dengan konsumen ya, bagaimana prestasi bisnis ya, bahkan sampai bagaimana mentraining public speaking dan sebagainya. Dan murah sekali, guys. Hanya 200.000 rupiah. Sekali lagi hanya 200.000 rupiah. Nanti silahkan ya hubungi Gramedia Academy di 0877 931 03435. Hubungi lewat WA 0877 931 03435. Oke, sampai ketemu lagi di e-course Gramedia Academy. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.